Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rahmi, kemudian untuk teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan memperhatikan presentasi kelompok kami saat ini. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang motivasi kerja. Bagaimana motivasi kerja itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kita di perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rama Anggara Putra dari Prodi Teknik Industri kelas 4B sebagai moderator. Kemudian ada anggota kelompok Kang Nadi Supandi, kemudian Teh Resa Sulastri. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang motivasi kerja, mulai dari teori motivasi kerja, tujuan motivasi kerja, kemudian jenis motivasi kerja, alat-alat motivasi kerja, faktor dan indikator, kemudian metode dan pendekatan pada motivasi kerja. Kemudian kita masuk untuk materi, kita dimulai dari Kang Nadi untuk menjelaskan teori dari motivasi kerja. Waktu dipersilakan. Terima kasih untuk Kang Rama. Selanjutnya, ada pengertian menurut para ahli. Apa sih yang menurut para ahli itu mengenai arti dari motivasi? Yang pertama ada dari Sukanto dan Handoyo pada tahun 1986. Jadi pengertian motivasi kerja itu apa yang ada pada seseorang yang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran keputusan. Selanjutnya, ada pengertian menurut Wahyo Soumijo pada tahun 1984. Jadi, motivasi kerja itu dapat diartikan sebagai suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Next, Kang. Selanjutnya, eh, motivasi motivasi kerja juga didukung oleh beberapa teori. Yang pertama, yaitu teori dini pada tahun 1950-an. Teori dini ini dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, ada teori hierarki kebutuhan dari Abraham Harold Maslow. Jadi motivasi yang tumbuh dalam diri seseorang tergantung pada keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut. Semakin tinggi pula motivasinya untuk melakukan sesuatu yang besar demi mencapai sebuah prestasi yang dapat membanggakan dirinya atau organisasinya. Abraham Maslow juga mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, seperti makan dan minum. Yang kedua, ada kebutuhan keselamatan dan keamanan, yaitu merasa aman dari ancaman dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan dalam organisasi. Yang ketiga, ada kebutuhan rasa memiliki, yaitu kebutuhan akan teman, cinta, dan social needs di dalam organisasi. Yang keempat, ada kebutuhan akan harga diri, yaitu pengakuan serta penghargaan prestasi dari karyawan dan masyarakat di lingkungannya. Yang kelima, ada kebutuhan akan perwujudan diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri yang seutuhnya. Selanjutnya, teori yang kedua, yaitu teori X dan Y dari Douglas McGregor. Teori X menunjukkan bahwa karyawan tidak senang bekerja
tidak senang bila diberi tanggung jawab dan harus dipaksa agar dapat meraih prestasinya. Teori X yaitu menerangkan atau menjelaskan mengenai bahwa karyawan menyukai pekerjaannya, kreatif, berupaya bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan pengarahan diri. Yang ketiga, ada teori motivasi atau hygiene dari Frederick Herzberg, yaitu faktor motivasionalnya ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan dari orang lain. Faktor hygiene-nya atau pemeliharaan yaitu mencakup status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan kerjanya, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, dan kondisi kerjanya. Selanjutnya, teori pendukung yang kedua yaitu teori kontemporer. Teori kontemporer ini dibagi juga menjadi beberapa teori. Yang pertama, ada teori ERG dari Clayton Alderfer. Kata ERG merupakan sebuah kepanjangan dari existence, relatedness, dan growth. Existence yaitu kebutuhan valid dan keamanan. Kalau relatedness yaitu kebutuhan sosial dan komponen eksternal penghargaan. Kemudian growth yaitu hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi mencakup komponen intrinsik dan karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri. Yang kedua, ada teori kebutuhan dari McLellan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan meraih prestasi. Yang kedua, kebutuhan meraih kekuasaan atau otoritas kerja. Yang ketiga, kebutuhan berafiliasi. Yang ketiga, ada teori evaluasi kognitif. Teori ini menjelaskan mengenai membagi penghargaan-penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya secara intrinsik telah diberi hadiah cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Jadi, bila ada penghargaan ekstrinsik diberikan kepada seorang yang menjalankan suatu tugas yang menarik, pemberian penghargaan itu akan menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas tersebut akan menurun. Yang keempat, ada teori penetapan tujuan dari Edwin Locke. Menjelaskan mengenai tujuan yang spesifik dan sulit, dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada teori penguatan. Teori ini menjelaskan munculnya perilaku diakibatkan lingkungannya. Penguatanlah yang menyebabkan perilaku manusia, bukan hanya dirinya sendiri. Selanjutnya ada teori keadilan. Menjelaskan bagaimana individu akan melakukan perbandingan antara masukan dan keluaran pekerjaannya sendiri dengan masukan atau keluaran orang lain yang selanjutnya akan merespon untuk menghapus setiap ketidakadilan. Selanjutnya, ada teori konten. Teori ini dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan sangat bervariasi pada setiap individu manusia. Yang kedua, perwujudan kebutuhan dalam tindakan juga sangat bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Yang ketiga, para individu tidak selalu konsisten dengan tindakan mereka karena dorongan suatu kebutuhan. Selanjutnya ada teori proses. Teori ini menjelaskan adanya harapan, yaitu apa yang dipercayai oleh individu akan mereka peroleh dari tingkah laku mereka. Faktor tambahan dari teori ini adalah kekuatan dari preferensi individu terhadap hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada teori harapan dari Victor Thirum, yaitu tindakan seseorang cenderung untuk dilakukan karena hasil yang akan didapatkan. Misalnya, harapan jenjang karir, insentif, tambahan fasilitas, dan penghargaan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan lanjut materinya.
tentang tujuan pemberian motivasi kerja. Menurut Ghazali Saidam tahun 2005, ada 8 tujuan untuk pemberian motivasi kerja, yaitu satu, mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Kedua, meningkatkan gairah dan semangat kerja. Yang ketiga, meningkatkan disiplin kerja. Yang keempat, meningkatkan prestasi kerja. Yang kelima, mempertinggi moral kerja karyawan. Yang keenam, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedelapan, menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi positif atau insentif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Kemudian yang kedua ada motivasi negatif atau insentif negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Kemudian ada alat-alat motivasi. Yang pertama ada material insentif, alat motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang diberikan oleh pegawai yang umumnya berbentuk uang dan barang-barang. Kemudian yang kedua ada non-material insentif. Alat motivasi yang tidak berbentuk materi atau kebanggaan rohani saja yang pada umumnya berupa penempatan yang tepat, pekerjaan yang terjamin, piagam penghargaan, perlakuan yang wajar dan sejenisnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada faktor-faktor individual. Nah, di faktor-faktor individual ini ada tujuan-tujuan, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan. Kemudian untuk faktor-faktor organisasional ada pembayaran atau gaji, ada keamanan pekerja, kemudian ada sesama pekerja atau kerjasama. Kemudian ada pengawasan, dan yang terakhir ada pujian. Kemudian selanjutnya untuk indikator motivasi, yang pertama ada pengarahan diri, yaitu seseorang akan merasa terhormat apabila dia dihargai oleh orang lain dalam lingkungan kerjanya. Kemudian ada kekuasaan, seseorang akan termotivasi apabila diberi kekuasaan dan kewenangan atas pekerjaannya secara utuh, tanpa adanya paksaan dari pihak lain selama pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan keamanan kerja, kebutuhan untuk mendapatkan jaminan dan rasa aman tentram terlepas dari banyak fisik serta terbebas dari rasa ketakutan, kehilangan pekerjaan serta mendapatkan ancaman untuk masa depan. Kemudian untuk materi selanjutnya dalam metode motivasi dalam meningkatkan kinerja akan disampaikan oleh Teh Resa. Kami persilakan. Ya, terima kasih Kang Rama. Metode motivasi dalam meningkatkan kerja, yang pertama yaitu ada motivasi langsung, motivasi material, dan non-material, yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Lalu motivasi tak langsung, indirect motivation. Motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruangan kerja yang terang dan nyaman, serta suasana kerja yang serasi. Selanjutnya, Kang. Selanjutnya, yaitu pendekatan motivasi dalam meningkatkan kinerja. Yang pertama, pendekatan tradisional. Menurut Frederick Winslow Taylor, motivasi para pekerja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan fisik atau biologi saja, melalui intensif atau gaji dalam bentuk uang atau barang sebagai penghargaan. Lalu yang kedua yaitu pendekatan hubungan manusia menurut Alton Mayo.
yaitu memotivasi bawahan supaya gairah kerjanya meningkat dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Lalu selanjutnya adalah pendekatan SDM. Menurut Douglas McGregor, pendekatan SDM bahwa memotivasi tumbuh seperti dikemukakan dalam teori Y adalah yang pertama, pekerja cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik. Yang kedua, pekerja berprestasi bukan karena intensif dan pengakuan sosial. Yang ketiga, adanya kesadaran pekerja untuk meraih prestasi kerja itu sendiri. Menurut Abraham Harold Maslow, kebutuhan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan dasar untuk menunjang kehidupan manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Apabila kebutuhan fisiologi ini belum terpenuhi secukupnya, maka kebutuhan lain tidak akan termotivasi. Yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan terbebaskan dari bahaya fisik, rasa takut, kehilangan pekerjaan, dan materi. Yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pergaulan dengan sesamanya dan sebagai bagian dari kelompok. Yang keempat, yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan merasa dirinya berharga dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengembangkan diri dan menjadi orang sesuai dengan yang dicita-citakannya. Menurut Abraham Harold Maslow berpendapat bahwa motivasi akan tumbuh apabila manusia mempunyai kebutuhan yang bertingkat-tingkat, mulai dari kebutuhan yang paling sederhana sampai dengan yang paling tinggi kadar kepentingannya. Lalu ada pengaruh motivasi dan kepuasan kinerja terhadap kinerja. Yang pertama itu mencapai keuntungan dan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Maka perusahaan melaksanakan kegiatannya dalam menggunakan faktor produksi yaitu alam, modal, skill, teknologi, keterampilan tenaga kerja, dan lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap karyawan yang menjadi bawahannya sehingga karyawan bisa dan mampu mengembangkan kemampuannya. Belum, Kang. Lalu yang ketiga, mendorong seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan semaksimal mungkin karyawan untuk berbuat dan berproduksi. Yang keempat, untuk mengintensifkan hasrat dan keinginan tersebut. Oleh karena itu, usaha peningkatan semangat kerja seseorang akan selalu terkait dengan usaha memotivasinya, sehingga untuk mengadakan motivasi yang baik perlu mengetahui kebutuhan-kebutuhan manusia. Menurut Armstrong 1998 menyatakan bahwa seorang karyawan yang tidak puas atas pekerjaannya dapat dimotivasi bekerja lebih baik lagi untuk memperbaiki dirinya. Maka dengan adanya motivasi tinggi dan kepuasan yang baik tercermin dari rasa tanggung jawab dan gairah kerja yang menciptakan suatu keinginan untuk bekerja dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk pekerjaannya. Quotes dari Steve Jobs, yaitu satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Nadi dan Teh Resa yang sudah memaparkan materi tentang motivasi kerja. Eh, di sini eh, saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari materi tersebut. Betapa pentingnya motivasi dalam bekerja untuk mengembangkan karir, bahkan untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Kemudian, karena
tanpa adanya motivasi kerja, kita akan mungkin mencapai prestasi yang tinggi gitu. Kemudian untuk tujuan motivasi, yang pertama itu untuk mendorong semangat dan gairah kerja pada karyawan, kemudian meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan, kemudian meningkatkan produktivitas karena ini penting, karena perusahaan itu banyak yang intinya itu berjibaku tentang bisnis. Nah, jadi untuk meningkatkan produktivitas itu sangat penting. Kemudian untuk mempertahankan loyalitas dan kestabilan pada perusahaan. Kemudian untuk meningkatkan cara motivasi karyawan itu dengan cara mengapresiasi gitu. Banyak mengapresiasi atas pencapaian-pencapaian dari karyawan tersebut. Kemudian mendengarkan keluhan-keluhannya, apa yang diinginkannya gitu. Kemudian beri kesempatan mereka untuk berkarya. Kemudian berikan kepercayaan. Kemudian ciptakan tempat kerja yang menyenangkan. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.